Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur tentunya pada hari ini Tuhan perkenankan kita semuanya untuk kita bisa menikmati ibadah KKR Misi Gereja Utusan Pantekosta. Dan hari ini kita akan mengikuti KKR Misi untuk wilayah 5. Wilayah 5 itu meliputi Kota Ngawi dan sekitarnya. Ada beberapa GUP di wilayah 5 ini, yaitu GUP Barat, GUP Karang Asri, GUP Kedung Perahu, GUP Kedung Gudel, GUP Jetak, GUP Joho, dan GUP Maospati, serta GUP Ngawi dan GUP Pelem. Nah, wilayah 5 ini akan mempersembahkan ibadah KKR Misi yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara persiapkan diri baik-baik. Kita akan menikmati dahsyatnya kuasa Tuhan dan jamahan kita buat kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yuk, sebelum kita mulai ibadah KKR Misi ini, saya ajak kita semuanya tundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu setiap kami semua yang kau tebus dengan darahmu yang mahal. Kami yakin, kami percaya ya Tuhan, engkau turun melawat kami saat kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepadamu hari ini melalui ibadah KKR Misi GUP di wilayah yang kelima ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu, kiranya engkau yang mengurapi para hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, baik pujian penyembahan sampai dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami semua yang menyaksikan acara ini Tuhan, kami yakin, kami percaya kami semua boleh menikmati berkat-berkat ilahi. Berkaryalah Roh Kudus dengan caramu yang dahsyat dan ajaib atas setiap kehidupan kami melalui ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami siap menikmati berkat-berkat ilahi dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama seluruh jemaat, kami dari wilayah 5 mengucapkan selamat menikmati ibadah KKR Misi bersama-sama hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat menikmati. Orek-orek peniki
Biarlah nama Tuhan dimuliakan, gereja Tuhan dipulihkan, nama Yesus ditinggikan selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya. Sekali lagi, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Besarlah nama Tuhan dan layak dipuji.
Mari pujikan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. sebab Tuhan telah Bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Tuhan, Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya sebab Tuhan telah bangkit. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya ya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami muliakan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya, yang ku percaya. Ya Bapa, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami siap mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup membebaskan yang terbelenggu. Firman-Mu memulihkan keadaan setiap kami Tuhan.
urapi mulut hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di dalam acara yang digelar oleh Sinode kita Gereja Utusan Pantekosta. Saya percaya ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang ajaib buat setiap kehidupan kita orang-orang percaya dan juga buat bangsa kita Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Alkitab kita mencatat berulang kali di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan belas kasihan. Dan dengan belas kasihan itulah Tuhan melakukan banyak sekali keajaiban dan bahkan rela untuk menyerahkan dirinya, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama melihat Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang sungguh luar biasa. Penggalan ayat yang kita baca tadi, kalau kita lanjutkan berbicara tentang mujizat 5 roti 2 ikan, yang melalui 5 roti 2 ikan itu terjadi keajaiban yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan itu pasti lebih banyak lagi karena ada anak-anak dan ada para wanita di sana. Kita tidak membahas tentang mujizat yang terjadi pada waktu itu, tetapi kita melihat ayat yang kita baca barusan. Bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Mujizat itu merupakan bagian kecil yang dilakukan Tuhan Yesus karena dia berbelas kasihan. Dan saya berharap setiap kita juga memiliki belas kasihan yang ada di dalam hidup Tuhan Yesus. Setiap kita memiliki belas kasihan untuk kita bersafaat, untuk kita berdoa, untuk kita mengasihi jiwa-jiwa, untuk kita melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan lakukan itu semuanya dengan belas kasihan. Kita lihat sejenak belas kasihan macam apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu. Yang pertama, Alkitab yang kita baca tadi berkata, ia menerima semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya. Bangsa kita pun juga memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak baik mungkin. Ada hal yang dilakukan oleh orang-orang di negeri ini yang mereka berlaku culas, tidak jujur, korup, bahkan ingin merusak kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi sesuai dengan ayat yang kita baca, Tuhan Yesus menerima semua orang. Apapun latar belakangnya, Tuhan tidak memperhitungkan itu. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan iman, Dia menerima kita apa adanya. Orang kaya, orang miskin, orang lemah, orang kuat, orang sehat, orang sakit, Tuhan terima setiap kita. Ini dilakukan oleh Tuhan karena belas kasihan yang ajaib, yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita.
Milikilah belas kasihan itu. Dan kalau engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, hari ini juga, mari datang kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia menerima engkau apa adanya. Tidak peduli masa lalumu yang kelam, masa lalumu yang buruk, masa lalumu yang rusak. Tuhan sanggup mengubahkan. Asal engkau mau datang kepada Dia, Dia akan menerima engkau. Belas kasihan Tuhan Yesus yang kedua yang dicatat dalam bacaan kita tadi, Tuhan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang dikendalikan di bawah pengaruh kerajaan surga, di mana Tuhan yang harus memimpin kehidupan orang-orang percayanya. Memang Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi ketika kita sudah diterima Tuhan Yesus, maka Tuhan ingin supaya saya dan saudara diajar supaya mengerti kehendak Tuhan, bagaimana hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengajar mereka yang datang supaya mereka mengerti tujuan hidupnya, hidup yang menjadi berkat, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mempergunakan kesempatan, talenta, dan semua yang dimiliki untuk kemasyuran Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan ajari kita di rumah Tuhan, di gereja, melalui acara seperti ini pula. Tuhan ajari kita, didik kita, supaya kita makin mengerti tentang hukum Tuhan, kerajaan Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya di dunia ini, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang sama yang kita lihat tadi dalam Lukas pasal 9 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan menyembuhkan. Siapa yang disembuhkan? Mereka yang memerlukannya. Ini merupakan kabar baik buat kita sekalian. Belas kasihan Tuhan Yesus dinyatakan, Dia menerima semua orang tanpa pandang bulu. Belas kasihan Tuhan ditunjukkan dengan cara Dia mengajar setiap kita dengan firman-Nya, dengan kebenaran-kebenarannya, supaya kita ngerti prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita hidup dan menghidupi prinsip kerajaan itu. Dan belas kasihannya ditunjukkan melalui Dia mau menyembuhkan siapapun yang memerlukannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, bangsa kita hari-hari ini sedang sakit. Bukan negeri Indonesianya yang sakit, tetapi masyarakatnya banyak yang mengalami sakit yang saat ini mengkhawatirkan orang-orang di seluruh dunia, COVID-19. Tuhan Yesus memberikan janji, dan janjinya pasti digenapi dalam setiap kita. Tuhan menyembuhkan mereka yang memerlukan. Saya dan saudara adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk datang ke Indonesia ini, ada di Indonesia ini, supaya saya dan saudara berdoa, bersyafaat. Mari kita menangisi bangsa ini yang sedang sakit. Orang-orang yang sedang berjatuhan, mereka tumbang, mereka lelah karena sakit penyakit. Tetapi sakit penyakit bukan hanya berbicara mengenai sakit secara fisik, sakit secara roh, sakit secara psikis. Bangsa kita juga sedang sakit secara ekonomi karena kasus COVID-19 yang tidak kunjung usai. Itu mempengaruhi banyak sektor ekonomi bangsa ini. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita pergunakan hidup kita untuk menopang
untuk menolong, untuk saling bantu, membawa mereka, mengabarkan cerita kabar baik, sukacita surgawi, bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang memerlukan. Ini kabar baik buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini juga sedang mengalami sakit, firman Tuhan berkata kepadamu hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan kamu yang memerlukan penyembuhan. Datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Karena firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Percayalah bahwa Tuhan melakukan hal ini buat kita, buat Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini. Dan percayalah pula bahwa Anda dan saya sedang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini di dalam doa, di dalam syafaat kita, supaya bangsa ini disembuhkan oleh Tuhan. Ambil waktu, gunakan kesempatan, mungkin melalui doa pribadi, dalam doa-doa kelompok, persekutuan antar rumah tangga yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu yang ada itu gunakan sebagiannya untuk berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan mau memakai kita untuk ambil bagian bagi kesembuhan Indonesia ini, sehingga Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan berkarya buat setiap keadaan kita, berkarya dalam kehidupan kita, maka semuanya akan terselesaikan dengan sempurna dan ajaib. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kebebasan atau kemerdekaan. Saudara, ada banyak orang sebenarnya merasa dirinya baik-baik saja, tetapi ada banyak hal yang rupanya ketika masalah itu terjadi baru ketahuan bahwa dia itu masih punya ikatan atau hal-hal yang masih membuat dia tidak bisa lost, tidak bisa menyembah Tuhan, bahkan kerohaniannya naik turun. Bagi hari ini kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 4, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Disitulah perigi Yakub berada. Tuhan Yesus telah penat berjalan, duduklah ia di tepi perigi itu. Waktu kira-kira jam yang ke-6 atau jam 3 sore. Kemudian seorang perempuan Samaria datang hendak menimba air. Yesus bersabda kepadanya, berilah aku minum. Pada waktu itu para pengikutnya sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, Tuanku, ini bagaimana? Masakan orang Israel meminta minum kepadaku, orang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu anugerah Allah dan siapa yang berkata kepadamu berilah minum, tentulah engkau akan meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Dan seterusnya kita bisa simak. Saudara, ini satu peristiwa, Tuhan Yesus waktu itu duduk di perigi, siang hari, dia merasa lelah dan ada seorang perempuan Samaria yang lagi menimba air. Ada beberapa kata kunci yang akan kita lihat di ayat 17 dan 18. Saya ceritakan sedikit, ketika itu Tuhan Yesus meminta air, sebenarnya Tuhan Yesus mempunyai tujuan. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu, Tuhan itu punya tujuan, gak serampangan. Yesus memanggil hidup saudara dan saya karena memang dia juga punya tujuan yang besar atas hidup kita. Jadi pada waktu itu saudaraku, Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan ini. Dan perempuan itu berkata, bagaimana orang Israel dan orang Samaria kan gak berbicara. Singkat cerita, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu tentang anugerah Allah,
maka kamu akan memintanya. Dan perempuan itu berkata, berilah kepadaku supaya aku tidak menimba air lagi. Maksudnya supaya dia tidak berusaha, tidak lelah-lelah lagi ada di situ, saudaraku. Tetapi Tuhan ini punya tujuan yang dalam di dalam kehidupan rohani seseorang, kehidupan karakter seseorang, itu yang menjadi tujuan Tuhan yang harus diubahkan. Nah, saudara, ada dua hal yang terdapat di sini ketika perempuan ini berbicara dengan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus kok perhatian banget dengan seorang perempuan yang menurut NB ya, dia ini sampah masyarakat loh. Bayangkan saja latar belakangnya. Dia sudah 5 kali cerai. Dan sekarang dia lagi kumpul kebo sama yang ke-6. Kalau kira-kira menurut saudara dan saya, pasti kita tidak akan memandang orang itu berderajat atau mempunyai derajat. Enggak. Kita berpikir orang itu pinggiran atau orang itu sudah enggak masuk hitungan. Tetapi Yesus tahu. Nah, apa yang menarik Yesus, saudaraku? Ternyata di dalam ayat 17, ayat 18 itu saya menemukan kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dengan perempuan itu. Ketika perempuan ini sudah merespon dengan kata-katanya Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus mulai masuk ke hal yang dalam, ke jiwanya, ke karakter, supaya orang ini bisa menerima dia dan mengerti anugerah Allah. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu ngerti anugerah Allah, maka kamu akan memintanya. Kata kunci pertama adalah perempuan ini hidup terbuka dengan Tuhan. Hidup terbuka. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 17, ia berkata begini, ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu kemari. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tidak bersuami. Kata Yesus kepadanya, engkau benar ketika engkau berkata, aku tidak bersuami. Ayat 18, karena engkau sudah pernah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata jujur. 2 ayat ini membuat saya berhenti dan merenungkan. Ternyata perempuan ini mempunyai hidup yang terbuka. Ketika Yesus berkata kepada dia, panggillah suamimu, perempuan ini enggak, bahasa kerennya sekarang enggak ngeles atau apa, dia berkata, aku enggak punya suami. Dan Tuhan Yesus, ini Yesus sendiri yang berkata, dalam hal ini engkau berkata benar. Memang dia sudah enggak punya suami karena dia sudah pisah dengan 5 suaminya. Terus Tuhan Yesus bertanya lagi, bahwa ketika dia, aku tidak bersuami, Tuhan Yesus berkata, engkau berkata jujur. Berkata benar dan berkata jujur. Itu adalah kunci untuk saudara dan saya hidup bebas. Karena ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita harus terbuka hidup kita. Kita harus mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan. Enggak usah ditutup, sekalipun itu memalukan, sekalipun itu rasa-rasanya akan, kalau orang lain tahu akan membuat kita itu tidak diperhitungkan. Dengar baik-baik saudaraku. Yesus sangat menghormati keterbukaan, kejujuran hati kita. Ketika kita datang kepada dia, ketika saudara dan saya punya masalah, entah itu mungkin saudara dan saya terikatnya bukan, ini kan tentang perzinahan. Bisa juga tentang hutang, bisa juga tentang uang, bisa juga tentang bohong. Apapun juga, kita kadang-kadang gak merasa bahwa kita terikat. Karena kita mengulang-ulang itu. Berarti itu membicarakan atau menandakan bahwa kita ini terikat dengan kelemahan-kelemahan itu. Nah, kalau saudara dan saya ingin merdeka dan bebas, maka saudara dan saya harus datang kepada dia dengan hati yang terbuka. Kita berkata benar, kita berkata jujur kepada dia. Dan lihatlah, ketika perempuan ini berkata benar dan jujur, Tuhan memperhitungkan. Saudara, mungkin manusia tidak memperhitungkan kita ketika kita jujur, atau manusia memandang rendah. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi dan dia mencari hati yang dibuka untuk berbicara kepadanya. Saudara, pastilah mempunyai efek. Ketika Yesus berbicara, ketika kita berkata jujur, maka Tuhan Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Ketika dia berbicara, saudara, tidak ada kuasa yang bisa menghalangi Tuhan berbicara dalam hidupnya. Ini terbukti wanita itu. Dia langsung terbuka. Bukankah di dalam kitab Korintus dikatakan
bahwa apabila hati seorang berbalik kepada dia, maka selubung yang menutup mata orang itu diambil daripadanya. Dan Allah itu adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perempuan ini selubung yang menutup mata perempuan itu rontok seketika itu juga. Karena hati yang mau terbuka, hati yang mau berbalik dan berkata terus terang. Sampai Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa engkau jujur. Nah, saudaraku, itulah sebabnya. Mari kita lakukan ini. Yang kedua adalah percaya kepadanya. Saudaraku, di ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepada hai perempuan, percayalah kepadaku. Akan tiba waktunya kamu akan menyembah Sang Bapa, bukan lagi di atas bukit ini atau di Yerusalem, dan seterusnya. Tuhan Yesus tetap berbicara kepadanya. Dia meminta untuk percaya, saudaraku. Susah loh, saudara. Bagi orang yang baru sekali, pengen saja perempuan ini baru sekali itu ketemu Yesus. Tapi tahukah saudara, sekali saja saudara dan saya berjumpa dengan Yesus, maka pribadi yang luar biasa, pribadi yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga itu adalah pribadi yang mengubahkan, pribadi yang sanggup mengubah hidup kita, pribadi yang sanggup menolong kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan saya percaya ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, berarti ada unsur kata percayakan toh, percaya kepadaku. Karena aku ini, Yesus juga berkata kan di dalam firman Tuhan, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu sumber mujizat. Yesus itu penyembuh. Yesus itu penebus dosa. Tapi masih banyak lagi. Dan dia adalah pembebas saudara dan saya. Apapun yang menjadi masalahmu dan kesukaranmu. Saya tahu, kalau saudara dan saya hidup terbuka, kita berkata benar, kita jujur. Dan yang kedua kita percaya kepada dia. Tidak ada dosa yang sanggup bertahan. Yang mencengkram hidup saudara dan saya. Saya berharap dengan firman Tuhan ini bisa memberkati hidup saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Mungkin selama ini engkau jatuh bangun dalam hal yang sama. Kayak kita tidak merasa bahwa itu ikatan. Tahukah saudara? Bahwa Tuhan ingin memerdekakan saudara dan saya dari semuanya. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk menanggung seluruh dosa kita. Mari kita terbuka kepada dia. Kita datang kepada dia. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap kepercayaan kita. Kita datang berkata, Tuhan ini aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan. Firman-Mu menginginkan kami hidup merdeka dari seluruh dosa dan kelemahan kami. Kami sadar ketika kami datang kepadamu dengan hati terbuka. Dengan kejujuran. Hati kami berbalik kepadamu. Hidup kami akan dimerdekakan, dilepaskan. Dari semua dosa dan kesalahan dan kelemahan. Yang sampai hari ini masih mengikat. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Hamba tidak tahu ikatan apa saja yang ada. Mungkin ada keuangan, mungkin ada kebohongan, mungkin ada banyak perkara yang kami lakukan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebenarnya Engkau tahu. Ketika Kau dapati hati kami berbalik, hamba percaya bahwa kuasa-Mu akan turun di dalam nama Yesus Kristus. Hidup kami akan dipulihkan. Hidup kami dimerdekakan. Karena kami sedang menyembah Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus kami terima kelepasan daripada-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya ibadah KKR Misi Wilayah 5 luar biasa. Kita sudah mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Dan jamahan Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita semuanya diberikan kesempatan buat kita untuk dapat menabur. Diberikan kesempatan buat kita untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan misi. Oleh sebab itu, ada ditayangkan ini rekening-rekening yang Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening tersebut sebagai tanda persembahan misi Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya setiap persembahan misi yang kita lakukan, setiap taburan-taburan yang kita berikan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, diberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk dapat memberikan persembahan. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan akhiri
ibadah KKR Misi untuk wilayah 5 hari ini. Dan saya percaya setiap kita semua sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan menikmati berkat melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kembali Kau berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menikmati ibadah walaupun secara virtual Tuhan. Untuk kami bisa menikmati hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, firman Tuhan yang ditaburkan. Kami yakin, kami percaya setiap kami semua yang sudah meresponi firman Tuhan hari ini. Dan sudah mengaminkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu rema dalam kehidupannya. Pasti akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami terus mendukung dalam doa ya Tuhan Yesus buat GUP di wilayah 5 ini ya Tuhan. Setiap gereja-gereja Tuhan di wilayah 5. Setiap hamba-hamba Tuhan di wilayah 5 ya Tuhan. Setiap jemaatmu di wilayah 5 ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memakai. Limpahi mereka dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Limpahi mereka dengan karya-karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Pakai umat-umat-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, pakai gereja-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus nama-Mu semakin dipermuliakan menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Sebab itu ya Tuhan, limpahi mereka dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Atas hamba-hamba-Mu, atas umat-umat-Mu, atas gereja-Mu ya Tuhan. Kami rindukan GUP boleh semakin maju dan semakin berkembang di wilayah ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat nama-Mu semakin diagungkan dan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kau buka hal-hal yang baru ya Tuhan. Kau buka penginjilan-penginjilan yang baru. Pemberitaan-pemberitaan Injil yang baru. Atas setiap gereja-gereja-Mu. Gairahkan, semangatkan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Untuk dapat menjangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati gereja-gereja utusan Pantai Kosta di wilayah 5 ini. Dengan berkat-berkat-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan setiap kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Baik yang memimpin pujian, singers, pemain musik, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Semuanya dalam berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan akhiri. Dan selanjutnya di hari-hari ke depan juga masih ada KKR Misi. Kami terus berdoa. Kiranya Tuhan yang tolong dan campur tangan. Kondisi keadaan bangsa dan negara kami tidak henti-hentinya kami terus doakan ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak kebetulan Kau tempatkan kami gereja-Mu ada di Indonesia. Tahu tugas dan tanggung jawab kami untuk mendoakan Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami yang di pusat, presiden, wakil presiden, sampai dengan seluruh jajarannya di paling daerah-daerah Tuhan yang tolong dan Tuhan yang campur tangan. Kondisi pandemi ini pun kami yakin, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan atas Indonesia. Bekerjalah dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib atas Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami akhiri KKR Misi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan memberkati kami semua dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.